Mengejutkan, ini kritik keras SBY dan Rocky Gerung soal Jokowi marah-marah mau reshuffle. Demokrat, ada anggapan Jokowi marah ke menteri hanya pencitraan. Partai Demokrat menganggap amarah Presiden Jokowi yang disampaikan kepada para menterinya merupakan hak seorang pemimpin negara. Anak buah SBY, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Osi Dermawan, mengatakan pernyataan keras yang disampaikan Jokowi merupakan hal wajar agar kinerja lembaga pemerintahan lebih baik ke depan. Terkait pidato Jokowi, saya berpandangan bahwa pernyataan keras Pak Jokowi terhadap menterinya tentu merupakan hak beliau sebagai presiden yang memarahi para pembantunya untuk bekerja lebih baik. Itu tentunya baik untuk segera dilakukan perbaikan ke depan, kata Osi kepada wartawan Senin 29 Juni. Anak buah SBY ini menyoroti waktu pihak istana mengunggah pernyataan Jokowi melalui sebuah video agar diketahui masyarakat. Amarah Jokowi disampaikan saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta 18 Juni lalu. Namun baru dipublikasikan pada Minggu 28 Juni kemarin. Menurut dia, ada anggapan amarah Jokowi baru disampaikan kepada publik sebagai upaya untuk menyalahkan para menterinya apalagi penanganan pandemi virus corona gagal. Selain itu, ada juga yang beranggapan video itu sebagai cara pencitraan Jokowi untuk mengambil simpati. Namun, yang cukup menarik, mengapa konten marah-marah kepada bawahan ini dikeluarkan kepada publik saat ini? Bagi saya, ini merupakan urusan dapur atau urusan internal presiden beserta jajaran kabinetnya, ucapnya. Tak heran, banyak kalangan yang kemudian berpendapat bahwa ini adalah upaya presiden untuk menimpakan kegagalan kepada bawahannya. Atau, ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Ini yang menarik. Dan tentunya saya tidak memiliki jawaban pastinya, sambung anak buah SBY itu. Meski demikian, dia mengatakan lebih baik terlambat daripada publik tidak mengetahui amarah Jokowi terhadap kabinet kerjanya dalam penanganan virus corona. Dari segi timing, banyak yang berpendapat terlambat. Namun, saya mengambil sisi positifnya, bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, landas dia. Bukan hanya Demokrat, akademisi Rocky Gerung memberikan sindiran keras terhadap Presiden Joko Widodo, ancam reshuffle kabinet hingga memarahi menterinya. Rocky Gerung sindir Jokowi marah, tapi kok pakai teks? Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui akun Twitter miliknya @RockyGerung. Ada beberapa cuitan yang ia buat untuk menyindir Jokowi. Marah tapi pakai teks. Memang tempurung kosong, kata Rocky Gerung seperti dikutip pada Senin 29 Juni. Dalam cuitannya yang lain, Rocky kembali memberikan sindiran pedas. Rocky mengaitkannya dengan dungu, kata khas yang sering diucapkan oleh Rocky. Marah pakai teks, dungu tanpa teks, sial lunro, ungkapnya. Pada cuitan selanjutnya, sindiran yang ditunjukkan untuk Jokowi semakin menguat. Menurut Rocky, Jokowi marah dalam sidang kabinet karena isu stimulus ekonomi. Bukan karena ada banyak nyawa rakyat yang melayang akibat COVID-19. Beliau marah karena isu stimulus ekonomi, bukan karena banyak nyawa berguguran karena pandemi. Pemimpin kerdil, #negeri di kolam, tutur Rocky Gerung. Marah yang telat dan pakai teks. Bolak-balik lihat videonya, saya nggak ngerti apakah omongan presiden itu adalah bentuk kemarahan. Jadi aneh lagi, apalagi rapat kerja kabinet sendiri nggak pernah dipublikasikan. Tapi saat ada hal yang judul kemarahan, langsung dipublikasikan. Kemarin ada dua keajaiban. Bukan keajaiban, tapi ada dua kejadian kemarahan. Yang pertama, marahnya Nikita Mirzani kepada seorang yang diduga Baim Wong. Yang kedua, marahnya Jokowi pada kabinet dia sendiri. Dua tokoh fenomenal yang mempunyai citra sendiri ini sama-sama melakukan pola kemarahan yang sama.
karena dipublikasikan ke media. Bagi saya, Pak Jokowi kemarin tidak marah, tapi hanya menyampaikan pidato yang sedikit dia hafal teksnya. Biasanya, beliau selalu ada jeda dalam setiap penyampaian. Namun kemarin, bahan yang akan disampaikan mungkin sudah beliau hafal sebelumnya, sehingga sedikit lancar dalam berbicara. Bicara marah katanya ini. Fokus Jokowi masih pada pertumbuhan ekonomi. Ada kekhawatiran pada diri beliau mengingat prediksi perekonomian Indonesia akan turun drastis. Hal ini sangat mengganggu dirinya, sampai-sampai ia berani sesumbar siap mempertaruhkan reputasinya. Saya pikir pertaruhan, apalagi yang beliau cari, jika hasilnya sendiri sudah kita rasakan, bahwa sebenarnya beliau sudah kalah bertaruh sebelum memasang reputasinya. Marah yang telat. Iya, telat. Telat karena kemarahan itu sebenarnya sudah terjadi 10 hari lalu. Kenapa harus sekarang dipublikasikan? Apakah ini sebagai bentuk mencari identitas diri? Setelah babak belur dikritisi? Sungguh panjang proses kemarahan itu dipublikasikan. Harus melalui pertimbangan beberapa pakar untuk mendapatkan persetujuan. Bisa jadi, para pakar psikolog yang diikutkan untuk membuat analisa apakah marah ini akan membuat perubahan penilaian publik pada diri presiden. Sebagai presiden, Jokowi sudah mirip sebagai artis TikTok di mana penampilannya sangat ditunggu. Di aplikasi TikTok, yang akan mendapatkan perhatian adalah kalau nggak cakep bener, kalau nggak hancur bener. Kalau masih nanggung antara keduanya, nggak akan mendapatkan respon dari publik. Dan penampilan Bapak Jokowi memang akan selalu mendapatkan perhatian. Seperti video kemarahannya kemarin, langsung mendapat respon pro dan kontra. Tapi sayangnya, kemarahan ini tidak menyinggung bagaimana penanganan COVID-19 sebagai pandemi. Lebih menyasar pada pertumbuhan ekonomi dengan meminta penyerapan anggaran setiap kementerian. Bahkan, Kementerian Kesehatan sendiri bukan masalah penanganan mereka pada corona yang dibahas, melainkan masalah serapan anggaran yang masih minim. Sejatinya, jika serapan anggaran minim, menandakan ada program yang tidak berjalan. Jika dimasukkan kondisi corona saat ini, menandakan Kementerian Kesehatan tidak bertindak banyak dalam mengatasinya. Terbukti serapan anggaran mereka malah tidak mencerminkan adanya pergerakan. Bagaimana kementerian lain bergerak? Jika kementerian yang seharusnya paling sibuk saja bisa seperti itu? Jika hanya 2-3 kementerian yang alfa dalam serapan anggaran, itu menandakan menterinya yang perlu ditatar. Namun, jika hampir setengah kementerian melakukan hal itu, ini menandakan tidak adanya leadership dari sosok Jokowi sebagai presiden. Bukankah selalu adakan rapat kabinet secara kontinu? Kenapa masih bisa kecolongan? Apakah corona lagi yang akan disalahkan? Logikanya, rapat kabinet selalu membahas apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan apa rencana ke depan sesuai anggaran yang ada. Jika baru sekali ini kemarahan terjadi pada Jokowi, itu tandanya kemarahan ini telat untuk dilakukan, terlebih untuk dipublikasikan. Marahnya Bapak Presiden seperti tidak berpengaruh lagi karena sudah terlambat untuk dilakukan. Pemerintah dan para pejabatnya memang hanya fokus pada perekonomian dan mencoba mengaburkan kasus pandemi corona. Padahal, antara ekonomi dan corona, hubungannya saling kait-mengkait. Ingin membuat ekonomi kembali baik, perbaiki dulu masalah corona dan penyebarannya. Sehebat apapun stimulus yang dibagikan, andai pergerakan corona makin naik, semuanya akan sia-sia. Netizen pun ikut berkomentar. Ingat ya, Pak Presiden itu marah-marah bukan soal penanganan COVID, tapi marah-marah karena roda ekonomi nggak berputar. Menkes disebut-sebut, ya, yang disebut-sebut soal serapan anggarannya, dan bukan soal penanganan COVID. Pakai kata-katanya pun soal krisis, dan bukan wabah atau pandemi. Jadi, ya bukan soal kesehatan lo dan lo. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?